Di video kali ini saya akan bahas NFT ya. Apakah ini peluang para oportunis scammer? Yuk kita mulai sekarang juga. Semenjak NFT populer untuk diperjualbelikan di akhir tahun 2017 lalu hingga sekarang ya, udah banyak terjadi kasus scam, baik yang nggak pernah viral ya, tapi faktanya terjadi ya, hingga yang viral seperti kasus yang melibatkan beberapa influencer NFT yang populer di dunia online. Bahkan kalau Anda pernah dengar statement dari Jeff Arnold di Close the Door ya, beliau menyatakan seperti ini. When you look at this, all of this on Polygon yang $1 dan lain, it is garbage untuk kita, nggak ada gunanya dan juga mostly scam and phishing token di mana itu bisa ngehack account kalian. Ini Yes, all of this on Polygon dan bisa phishing scam. Phishing scam di mana lu nanti connect, terus wallet lu ini kena hack. Artinya ya, di salah satu marketplace NFT paling trusted pun ya, berlimpah oportunis scammernya. Bahkan beberapa pakar kripto sampai memberikan tips pamungkasnya, yaitu di dunia NFT ya, kita harus menganggap semuanya itu adalah scammer ya, sampai terbukti sebaliknya. Ngeri ya. Apalagi dengan kemunculan pemuda dengan nickname Gozali Everyday yang mendadak viral di dunia maya ya, karena meraup keuntungan miliaran rupiah dari bisnis NFT yang dijalankannya ya. Tentu ini semakin mengundang para oportunis scammer ya, maupun jadi-jadiannya ya, alias wannabe ya. Nah, di titik ini pun ya, netizen itu malah semakin bergejolak ya, penasaran dan gagap gempita. Nah, dampaknya adalah banyak orang yang terjebak dalam budaya FOMO ya, baik sadar maupun nggak sadar ya. Mereka takut kehilangan peluang ya, takut ketinggalan tren ya, takut ketinggalan zaman ya, terus takut dibilang nggak gaul ya, dan ketakutan lainnya. Itu masih mending. Yang lebih ngeri ya, dari semua yang FOMO ini ya, ada sebagian yang coba jualan NFT tanpa adab ya. Misal jual data NIK, foto KTP, dan hal-hal privasi orang lain ya, dengan harapan meraih nasib yang sama dengan si Gozali. Ini tentu berlawanan ya dengan statement Jeff Arnold sendiri yang ini. Gozali ceritakan, nanti gue masukin kenapa Gozali happen for Gozali, not for everyone. Oke. It's not for everyone. Stop halu ya sebelum overdosis. Bahaya ntar kalau udah OD ya, karena pilihan terakhirnya ya jadi scammer. Nah, beberapa waktu lalu Coffeezilla ya, sebuah channel yang membahas berbagai macam scam di internet ya, membahas hilangnya akun IG @NFT ya dengan followers sebanyak 1,7 juta, yang ternyata akun tersebut di-banned oleh Meta ya, karena melanggar kebijakan dari Instagram. Ternyata akun IG NFT ini ya melakukan penipuan NFT yang lebih shocking lagi, ternyata pemiliknya adalah seorang pengusaha besar ya, sekaligus investor dan pemilik klub NBA Dallas Mavericks ya di Amerika, yaitu Mark Cuban. Bayangkan ya, kalau sekelas pengusaha papan atas saja melakukan scam NFT ya, gimana kita tahu mana yang benar dan yang salah lagi? Lalu apakah NFT ini akan menjadi tren sesaat? Seperti era bubble dan setelah itu sirna? Nah, ini problemnya. Jadi gini ya, NFT itu suatu sistem blockchain yang konsep awalnya digunakan untuk memproteksi karya seni berbentuk digital ya, seperti foto, desain grafis atau model digital lainnya ya, dari penyalahgunaan ya, misalnya dicuri atau digandakan untuk dijual lagi. Nah, ini untuk mencegah adanya pencurian ya, kopas, ada versi KW-nya atau illegal sharing lainnya ya.
Nah, teknologi non-fungible token ini akan memberikan identifikasi ya pada setiap digital art ya, sehingga tidak mudah diduplikasi sembarangan ya untuk dijual lagi oleh yang bukan pemilik aslinya. Jadi misal saya bikin foto selfie untuk saya jual lagi ya. Foto selfie ini kemudian saya jadikan aset digital NFT ya, di mana akhirnya hanya saya pemiliknya serta yang bisa menjualnya lagi ya, karena ada token yang unik yang nggak tergantikan. Ya kalau digital art ini contohnya itu ya bisa Anda lihat di DeviantArt ya, kemudian SoundCloud atau Envato. Jadi teknologi NFT ini sebenarnya solusi buat para artis dan kolektor digital art ya untuk saling memberikan penghargaan ya, serta untuk melindungi sebuah karya seni. Bukan untuk bisnis, apalagi berinvestasi. Nah, mirisnya ada oknum-oknum oportunis berpengaruh yang narsistik ya dan serakah yang mencium peluang ya di mana mereka bisa meraup uang banyak dari NFT ini ya. Kalau Anda jeli memperhatikan oknum-oknum oportunis ini ya, niscaya ya Anda akan sadar ya jarang sekali mereka ini bahas tentang membuat sebuah karya ya, tapi justru malah peluang cuannya. Mereka bahas NFT itu cuma sisi cuan-cuan aja. Nggak ada mereka bahas gimana menggambar kartun ya, kemudian teknik perwarnaan itu seperti apa, kemudian teknis shadow seperti apa, blending image dan lain sebagainya. Sama sekali nggak ada bahas cara menghasilkan karya seni yang disukai orang. Hanya bahas cuan dan cuma itu. Saya sendiri sih awalnya biasa aja ya, karena ya sama lah ini dengan jual beli sistem lelang gitu ya, sama seperti halnya Envato Marketplace dan sejenisnya. Tapi ada tapinya nih. Dengan semakin banyaknya oknum-oknum oportunis cuan minded ya, yang goreng harga market sampai di luar nalar ya. Nah, harga itu jadi nggak nyata lagi ya, terlalu tinggi dan bias. Normalnya kalau Anda bertanya ke orang yang beli NFT ya, tentu jawabannya ya karena menghargai sebuah karya ya. Nah, ada juga yang akhirnya ya malah ikutan jadi scammer ya dengan menjual harga gorengan lagi. Pertanyaannya, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, karena influencer. Baru-baru ini ada 2 orang yang terjerat kasus hukum terkait afiliator Binomo ya. Anda mungkin udah tahu lah ya. Mereka ini adalah influencer. Banyak perusahaan sekarang itu sewa jasa influencer karena memang influencer itu lebih dipercaya ya sama orang ya, bukan ya iklan atau bukan perusahaannya. Influencer semakin laris manis disewa berbagai bisnis ya untuk mempromosikan produknya ya. Mulai dari influencer papan atas sampai yang bawah seperti saya ini misalnya ya. Itu nggak luput loh dari kejaran perusahaan yang mau guide audience. Coba Anda tonton video interview Bob Iger ya, CEO-nya Disney ya, dengan Oprah Winfrey ini. Nah, Bob Iger itu menceritakan kisahnya ya ketika terjadi kasus tewasnya seorang anak yang diserang buaya di Disneyland Orlando di tahun 2016 lalu. Beliau ini langsung nelpon keluarga korban dan menemuinya langsung secara pribadi untuk menyampaikan bela sungkawa dan berjanji ya hal ini tuh nggak akan terulang lagi. Padahal ya bisa aja kan membuat permintaan maaf resmi dalam jumpa pers mungkin ya, atau kasih santunan aja misalnya ya. Tapi yang dilakukan beliau ini beda. Saya yakin ini dilakukan untuk mengembalikan dan tetap menjaga kepercayaan para pelanggan Disney lainnya ya. Apalagi di waktu bersamaan dengan kejadian tragis tersebut ya. Disney itu udah sedang launching theme park terbarunya di Shanghai ya. Kata kuncinya adalah kepercayaan. Hal yang sama terjadi antara influencer dan followernya. Orang-orang follow si influencer ya karena mereka tahu siapa dan apa yang dilakukan influencer ini. Influencernya kelihatan ya, muncul dalam konten ya, kemudian bahkan berinteraksi ya, sehingga membangun kepercayaan itu gampang. Gak ada yang salah sampai di sini ya. Hingga
Ketika invest saham kurang greget, emas gitu-gitu aja ya. Orang-orang pada invest ke koin kripto ya. Sayangnya koin kripto ini siapapun bisa bikin dan yang paling diuntungkan adalah pembuatnya. Ambil contoh cerita koin Squid Game yang berujung prank dan atau token lokal ASICS yang juga berujung dilarang oleh Bapepti. Investor nggak bisa tarik uangnya kembali dan harga anjlok seanjlok-anjloknya. Ya ini nggak beda ya dengan NFT ya. Banyak ya gambar hasil curian ala Save S ya dijual sebagai NFT ya. Jelas kalau beli ini ya sia-sia kecuali Anda beli karena memang suka gambarnya. Nah, menyedihkannya ya, influencer yang promoin atau bahkan membuatnya ya itu hanya ngejar keuntungan cepat semata ya. Bahkan mungkin untuk biayai proyek yang lain ya. Bahkan parahnya ada yang untuk pencucian uang. Ya sebenarnya sayang sekali ya kalau teknologi itu berubah jadi simalakama ya. Bukan bikin hidup lebih mudah dan manfaat ya, malah justru cuma jadi sistem penggemuk cuan ya dengan cara yang nggak bener. Masih kurang. Ice Poseidon ya. Influencer ini kedapatan scamming uang fansnya ya sebesar 500.000 US dollar ya untuk koin yang nggak jelas juga ujungnya. Itu hanya sebagian kecil influencer yang terungkap scamnya ya. Masih banyak lagi scam yang terjadi di dunia NFT ya yang mungkin banyak nggak terungkap ya. Baik itu dilakukan oleh influencer kenamaan ya, artis, public figure ya, yang bahkan rata-rata akun medsosnya itu udah verified malahan. Terus solusinya gimana? Jangan abaikan literasi finansial ya dan hukum ya. Baik Anda pembeli ya, penjual atau Anda mungkin influencer ya. Mungkin saja ya influencer ini awalnya itu murni niatnya sebagai oportunis cuan saja ya, nggak sengaja terus ngelakuin scam. Nah, yang bahaya itu ketika nggak didukung dengan literasi yang kuat tentang finansial ya, maka ya bisa keseret ya dalam kegiatan scam ya, baik sebagai pelaku ya atau sebagai korban. Nah, kalau Anda seorang seniman digital art ya atau kolektornya ya silakan. Tapi kalau Anda cuma pengen ikutan gagap gempitanya si Ghazali ya atau Iren Zhao ini dan berpikir Anda bisa raup cuan berlimpah juga ya, lebih baik balik kanan aja ya. Masih enak jualan online biasa kok. Logan Paul ini pernah beli NFT Bumblebee seharga 623.000 US dollar ya. Dan kini harganya cuma 4.000 US dollar. Kalau Anda siap merasakan pengalaman seperti dia, ya take your own risk and go for it. Memang banyak sih orang yang invest NFT ini ya, tapi bukan berarti Anda harus ikutan juga. Ingat, Anda bisa rugi puluhan juta hanya untuk file JPEG. Saya yakin Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri jawabannya. Oke, jika video ini bermanfaat, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.